Hai rekan-rekan, salam jumpa bersama saya Richard di channel YouTube saya, channel Geofsika. Salam sehat bagi kita semua, selamat berakhir pekan, semoga kita tetap sehat dan semangat, dan tetap menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan sedikit ulasan atau review tentang gempa bumi, secara khusus tentang bagaimana kita memvisualisasikan atau display katalog gempa bumi dalam bentuk 2D dan 3 dimensi yang bisa kita dapatkan secara gratis atau secara free atau bebas akses melalui Iris atau secara khusus Iris Earthquake Browser. Nah, di mana Iris Earthquake Browser ini kita bisa menjelajahi jutaan data gempa bumi berbasis Google, peta Google, dengan kemampuan untuk kita memvisualisasikan dalam bentuk 3D, dan akhirnya kita bisa mengekspor dia ke Excel, mendapatkan datanya untuk kepentingan lanjutan. Nah, ini Iris Earthquake Browser ini saya anggap sangat baik bagi kita yang tertarik misalnya untuk penelitian seismologi atau kegempaan, misalnya dalam hal pembelajaran, penyiapan materi ajar atau riset-riset kecil, ataupun bagi yang awam tentang gempa bumi atau seismologi yang mau mempelajari atau melihat visual data gempa bumi yang terjadi saat sekarang ataupun di masa lalu, bisa memanfaatkan Iris Earthquake Browser. Oke, langsung aja. Jadi Iris ini merupakan konsorsium yang terdiri dari lebih 120 universitas di Amerika Serikat yang didedikasikan untuk pengoperasian fasilitas sains untuk akuisisi, manajemen, dan distribusi data seismologi. Nah, IRIS ini Incorporate Research Institution for Seismology atau kurang lebihnya institusi penelitian seismologi atau gempa bumi terintegrasi. Kita bisa lihat tampilan websitenya seperti ini dari link di bawah ini dari link iris.edu. Ya. Nah, ini tampilannya seperti ini, dan sub halamannya masing-masing, misalnya ada riset, education, fasilitasnya, ada gempa buminya, terus tentang irisnya sendiri, dan resources. Terus untuk kesempatan ini kita tidak membahas masing-masing ya, jadi nanti kalau rekan-rekan sekalian tertarik untuk melihat lebih lanjut, Anda bisa masuk sendiri dan mempelajarinya sendiri. Tetapi untuk kali ini kita akan melihat bagaimana kita mendisplay atau kita memvisualisasikan data gempa bumi dalam bentuk 2D dan 3D, dan nanti kita bisa mengolah itu secara sederhana untuk kepentingan penelitian atau pembelajaran lanjutan. Nah, ini visi dan misi saya dapatkan dari ini irisnya. Visi dan misi kurang lebih kalau diterjemahkan dalam Indonesia seperti ini: IRIS memajukan penemuan, penelitian, dan pendidikan di bidang seismologi untuk memahami bumi dan memberi manfaat bagi masyarakat. Misinya kurang lebih ada 3, ini saya lihat sekitar dari tahun 2015, fasilitasi penyelidikan sumber seismik dan properti bumi menggunakan metode seismik dan geofisika lainnya. Terus mempromosikan pertukaran data dan pengetahuan seismik dan geofisika lainnya melalui penggunaan standar untuk operasi jaringan dan format data, serta melalui kebijakan akses data yang bebas dan tidak dibatasi. Nah, ini menjadi sangat penting, sangat berguna, sangat menarik bahwa kita diberikan akses data yang bebas dan tidak dibatasi untuk melihat tadi visual data seperti ini. Misalnya untuk kepentingan pembelajaran atau penelitian. Terus yang terakhir, membina kerjasama antar anggota IRIS, afiliasi, dan organisasi lain. Gitu ya, untuk meningkatkan penelitian dan pendidikan seismologi. Dan ini sangat bermanfaat IRIS ini, sehingga baiknya kita mempelajari apa yang ada di website IRIS ini untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran terkait dengan gempa bumi. Nah, ini keanggotaan IRIS banyak ya, jadi kurang lebih 250 keanggotaan IRIS dari institusi pendidikan, ya didominasi oleh keanggotaan dari Amerika Serikat, gitu ya. Jadi terus ini hampir di seluruh dunia, Dan untuk Indonesia sendiri ada satu keanggotaan yang berafiliasi dengan IRIS, yaitu di Universitas Gajah Mada. Gitu ya. Saya pikir di Universitas Gajah Mada, mungkin di Geofisika Universitas Gajah Mada, atau mungkin yang terkait misalnya di geologi bisa berafiliasi dengan IRIS. Nah, pada kesempatan video ini kita tidak membahas semuanya, misalnya riset sampai ke resources-nya atau sumber dayanya, kita hanya terkait dengan data gempa
untuk poin misalnya edukasi atau pendidikan. Jadi saudara-saudara bisa masuk di iris.edu ini, nanti di Google Anda hanya mengetik iris, Anda bisa langsung terhubung di websitenya seperti ini. Dan di bagian edukasi ini gitu ya, ada pilihan macam-macam gitu ya. Ada learning dan teaching, sumber belajar gitu ya, pelajaran dan pengajaran gitu ya, belajar dan pengajaran. Terus yang kita fokuskan di explore accurate data gitu ya di sini. Terus secara khusus kita bisa lihat lagi tentang earthquake browser. Jadi Anda tinggal masuk ke education, terus masuk ke explore accurate data, terus earthquake browser. Nah, di situ Anda akan diharapkan atau Anda ditampilkan tampilan ini. Ini sudah tampilan spesifik, yang mana tampilan ini cukup sederhana untuk dipelajari atau diaplikasikan. Gitu ya. Ada item sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, kurang lebih ini plus minusnya untuk zoom gitu ya. Terus ini select, ini untuk kalian misalnya tertarik untuk wilayah tertentu. Kita bisa select regionnya. Terus ini deep, terus ini magnitude, ini apa legend untuk kedalaman gempa, terus ini magnitude-nya ini untuk besar gitu ya. Size-nya itu besar atau kecilnya magnitude-nya tersebut. Di bagian kiri. Terus ini satelitnya, ini petanya. Anda bisa dalam satelit, tampilan Google Earth seperti ini, ataupun dalam peta. Nanti kita demokan di akhir video ini. Terus ini maksimum gempa bumi yang bisa kita tampilkan, misalnya dari terkecil sampai terbesar, misalnya 5.000. Gempa terbarunya, ini ada range, waktunya, range magnitude-nya, misalnya, terus ini kedalamannya. Gitu ya, kedalaman, range kedalamannya, terus sumber datanya. Di sini ada dua dari USGS dan misalnya campuran USGS dan ISC. Terus ini Anda bisa menampilkan batas lempengnya, gitu ya, batas lempeng. Terus Anda bisa menganimasikan. Dari peta ini kita buat visualisasi animasi. Jadi kejadian misalnya dari data gempa ini dari tahun 70, kita bisa animasi sampai tahun 2021. Terus kita bisa tampilkan per region, terus kita bisa tampilkan dalam bentuk tabel dan itu nanti bisa di-download. Terus yang berikut juga bisa ditampilkan view 3D-nya atau 3 dimensinya. Oke. Nah, ini saya jelaskan tadi bahwa kita bisa memilih area. Kalau saya tertarik Papua Barat, untuk visualisasi data gempa di Papua Barat, ya saya pilih area untuk Papua Barat. Gitu ya. Anda bisa coba sendiri dengan daerah yang Anda inginkan atau Anda tertarik untuk melakukan riset atau visualisasi data gempa bumi. Nah, ini kita bisa demokan nanti di akhir sehingga itu bisa lebih jelas. Terus ini ya, kita sudah tampilkan misalnya pilihan seperti ini, kita coba zoom-nya lagi, kita jalankan dalam bentuk visualisasi animasinya. Gitu ya. Ini gempa dari tahun 73 sampai terakhir. Gitu ya. Sampai 2021. Jadi ini menarik gitu ya, kalau gempa-gempa kita visualisasi, orang awam pun akan tertarik belajar tentang gempa bumi. Misalnya siswa SD, SMP, SMA bisa tertarik dalam pembelajaran gempa bumi dalam bentuk visualisasi seperti ini misalnya. Ya. Sehingga ini menjadi menarik tergantung interest, daerah interest. Banyak kejadian gempa bumi di daerah Papua Barat. Oke. Terus yang berikut, setelah visualisasi ini yang penting-penting itu kita bisa mengekspor gitu ya. Jadi misalnya data ini kita visualisasi kurang lebih ada sekitar 2096 data yang bisa didapatkan. Dari tahun 70, jadi Iris Earthquake Browser itu dari tahun 70 menjadikan data sampai tahun 2021. Ini kita bisa ekspor dalam Excel dan binary net CDF. Jadi tergantung kebutuhan apa yang bisa kita gunakan, ekstensi Excel atau net CDF-nya. Terus kita bisa visualisasikan dalam 3D-nya seperti ini. Ya, tadi data itu kita visualisasikan, jadi menarik. Kalau kita memperkenalkan gempa bumi ke anak-anak, ya mereka lebih senang gitu mempelajari tentang atau melihat visual-visual yang menarik seperti ini, gitu, sehingga tidak monoton gitu ya atau membosankan. Misalnya mereka bilang gempa bumi itu sudah kejadian yang sangat luar biasa, kalau dampaknya luar biasa, tapi tampilannya kita buat, itu anak-anak mungkin akan takut atau tidak tertarik mempelajari. Tetapi kalau kita buat dalam bentuk visual seperti ini, mereka mungkin tertarik dan mungkin suatu saat ada yang menjadi ahli gempa bumi atau seismologi.
ya. Nah, ini kita bisa macam-macamin, ini dalam visual 3D, artinya kita bisa lihat versus kedalamannya juga untuk distribusi gempanya. Oke, itu. Terus dari data-data itu kita bisa konversi, kita bisa ambil datanya setelah di Excel, kita bisa tampilkan lagi, membuat visualnya lebih menarik, gitu ya. Misalnya kita overlay dalam peta topografi dan batimetri seperti ini. Untuk peta sederhana, yang mana untuk kepentingan lanjutan, misalnya data tadi sudah saya overlay juga dengan sesar-sesar, gitu ya. Jadi misalnya ini sesaran Siki, sesar Yapen, sesar Sorong, sesar Kor, misalnya ini Manokwari Truk atau Manokwari. Jadi ini dominan gempa itu terjadi di daerah Papua Barat di area sesar tersebut, gitu ya. Nah, ini bisa kita tampilkan juga data yang Excel tadi, kita bisa olah data secara lanjut dalam bentuk peta seperti ini. Ataupun analisis lanjut menggunakan Miron untuk misalnya mengetahui atau mengestimasi nilai B value, salah satu parameter penting di seismisitas. Misalnya kita punya data bentuk lingkaran seperti ini, kita bisa analisis misalnya untuk mengestimasi MC-nya, gitu ya, magnitude of completeness-nya, ataupun kita bisa mengestimasi A dan B value-nya, gitu ya, berdasarkan persamaan Gutenberg-Richards, gitu ya. Jadi ini bisa kita tampilkan, kita bisa gunakan tools lain untuk pengolahan lanjutan. Baik, selamat mencoba. Jika ini bermanfaat, Anda boleh like, share, dan subscribe. Jika ini tidak bermanfaat bagi Anda, Anda boleh abaikan. Oke, di akhir video ini kita akan mencoba untuk menemukan bagaimana kita bisa mendapatkan datanya. Saya tutup, ya, saya coba di ini. Mesinnya, oke, ini saya hapus lagi, saya tutup lagi, ini saya tutup, sudah saya cari tadi. Oke, kita buka ulang. Oke, kita klik Google. Ini Iris. Oke, terus kita masuk di sini, kita pilih sini saja iris.edu. Itu, terus dari situ kita ke education-nya, kita langsung saja nanti Anda bisa pelajari sendiri, gitu ya, education, terus kita masuk ke earthquake browser-nya. Nah, oke, earthquake browser-nya ini si loading. Seperti saya tampilkan, ini misalnya untuk peta, ini dari tampilan satelit, gitu ya. Nah, ini gempa-gempa terbaru yang terjadi di seluruh dunia, semua terekam, gitu ya. Ini bisa kita ketahui. Terus tadi yang saya sampaikan, misalnya kita interest dengan daerah tertentu, misalnya saya tertarik di Papua Barat, kita zoom ke Papua Barat. Oke, kita zoom saja ke Papua Barat, tambah lagi, ya kira-kira seperti inilah, gitu ya. Terus kalau kita tertarik misalnya ditampilkan misalnya saya tertarik di 3.000 data atau 5.000 data. 5.000 data. Oke. 5.000 data, kita play. Oke, jadi ini ya seperti ini ya. Nah, ini tampilkan 5.000 data untuk visual seperti ini. Terus kita bisa tambah lagi misalnya, oke, kita langsung spesifik aja ya, supaya cepat. Nah, kita tambah lagi zoom-nya, ya, 5.000 data. Nah, yang berikutnya lagi itu kita bisa pilih, ya, misalnya Anda lihat jumlah data yang tampilkan, gempa terbaru sampai terbesar, kita pilih saja, gitu ya. Terus range waktunya. Range waktunya Anda bisa pilih, misalnya ini mulai dari tahun 1970 sampai terakhir tahun sekarang 2021. Anda klik ini untuk mengaktifkan, gitu ya. Nah, kalau tidak, ya udah kita biarkan aja dia database-nya. Kita klik lagi, kita oke. Terus ini range magnitude, misalnya kita mau berapa gitu ya. Misalnya oke, saya mau misalnya dari 3,5, 3,5 sampai misalnya 8. Oke, terus kita buka lagi misalnya ininya range kedalamannya, oke dari 0 sampai misalnya oke kita biarkan aja data source-nya atau sumber datanya dari USGS dan mix atau USC. USG dan USC. Ini USGS, ini mix-nya. Nah, ini ada penjelasannya.
single source ya, greater variability of location and magnitude, but fewer small earthquake outside Amerika dia lebih tidak bisa real gitu ya. Terus ini ada mix gitu ya dari ISC dan USGS. Nanti kita cobakan untuk dua-duanya. Kita pilih saja pertama USGS. Oke, kita pilih play. Play, kita tunggu sebentar. Oke, ini tampilannya. Terus kita mau select region. Saya mau di Papua Barat aja. Nah, saya select dari sini. Oke, sampai di sini misalnya. Oke, di sini misalnya. Ya, oke. Itu regionnya. Ya, kita select regionnya seperti itu. Kita sini sedikit. Sedikit. Itu atau kita ulang ya. Kita ada select regionnya. Ini kita terus nanti kita select lagi. Oke. Gempanya misalnya jangan terlalu besar, misalnya ini select region, select dia di sini aja. Oke, yang kepala burung. Oke, terus ini kita bisa dapatkan sekitar 2261 data, ya. Nah, terus yang kelihatan sekitar 1943, ya. Terus ini kita bisa show juga untuk batas lempengnya, ini on kan. Terus di situ kita bisa lihat misalnya animasi dari gempanya. Oke. Nah, itu gempanya, animasinya seperti itu. Ya. Di tahun berapa saja gempa-gempa itu ada. Terus kita tunggu aja. Terus kita juga bisa menampilkan tabelnya. Tabel ya. Nah, ini tabel event gempa. Ya. Oh, ini agak keliru ya. Magnitude-nya agak keliru. Jadi ini mungkin saya ulang dulu, kita irisnya ulang karena agak keliru. Regionnya agak keliru. Nah, kalau regionnya seperti ini, kita lihat misalnya select new region. Atau deselect dulu, kita deselect terus select new region. Saya select yang ini aja, misalnya. Nah, tadi agak keliru di sistemnya. Nah, oke. Jadi ini kita fokuskan di sini, kita zoom regionnya di sini ya. Zoom region, terus kita pilih seperti tadi, misalnya time range-nya oke. Ini 2021 misalnya. 2021. Terus ini magnitude-nya kita pilih ini sampai terakhir ya. 1970. Terus ini oke. Difference-nya oke, data source-nya kita pakai USGS, kita apply. Oke. Terus kita bisa tampilkan misalnya animasinya. Animasi seperti itu. Jadi kita jalankan. Ya, animasi. Jadi daerahnya nih coba Anda bisa coba sesuai daerah ketertarikannya. Oke. Terus ini kita bisa juga ini, terus kita bisa view tabelnya, view datanya. Nah, jadi ada sekitar 1305 data yang bisa kita dapatkan dari kotak ini, gitu ya. Nanti kalau kita besarkan lagi ya dapatnya data lebih banyak lagi. Nah, ini data atributnya dari tahun, bulan, hari, waktunya, terus magnitude, ini lintang, ini bujur, kedalaman, ini regionnya, wilayahnya, terus ID USGS-nya, gitu ya. Jadi ini Anda bisa lihat, gitu ya. Ini kalau yang dari
dari USGS gitu ya, USGS ini dari 2021 terakhir gitu ya, terus sampai ke 1970. Nah, kita punya gempa di Papua Barat itu misalnya tahun 2002, 10 Oktober 2002 itu ada gempa besar, ini juga tercatat di sini sebenarnya. Nah, jadi tanggal 10 ya, tanggal 10, nah ini gempa sekitar 7,5, 7,6 MW. Namun kita belum bisa melihat informasi lanjutannya dari sini kalau kita mendapatkan atau kita menggunakan USGS. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini, kita menggunakan misalnya sumber mix gitu ya. Oke, ini play. Kita play. Oke. Tunggu sebentar. Oke, setelah itu bisa kita lihat tabelnya seperti ini. Jadi nanti tabelnya juga akan keluar seperti ini. Ini kalau dari USGS, 1000 data gitu ya. Nah, oke, jadi tabelnya sudah dari IRIS gitu ya. Kalau kita klik tabelnya gitu ya, tabelnya sudah lebih banyak datanya dari sekitar 2909 data. Nah, jadi ini dari 2021, ya, 2021 tahun 2021 terbarunya sampai ke 2000 atau 1970. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa tadi kita belum bisa melihat informasi lanjutan kalau dari USGS langsung, tapi kalau dari IRIS misalnya mix-nya kita bisa lihat misalnya informasi lanjutan. Misalnya untuk gempa 2002 tanggal 10 itu, nah ini dia ada penanda ini warna merah itu gempa maksimumnya, magnitude maksimum. Kita bisa klik di sini untuk kita bisa lihat atribut dari gempanya. Ya, nah ini atributnya gitu ya, ini macam-macam ya, ini sudah agak lengkap untuk bisa kita pelajari bahan pembelajaran. Jadi ini seismogramnya, terus ini stasiun global ya, stasiun global seismografnya yang mencatat gitu ya, misalnya Bukit Timah gitu ya. Terus ini seismogramnya, terus ini ada macam-macam yang kita bisa dapatkan. Misalnya kita mau moment tensornya, kita bisa lihat di sini. Misalnya saya buka lagi, cepat saja. Terus aftershocknya atau gempa susulannya, itu yang moment tensornya. Ini informasinya lengkap, gitu ya. Ini bisa kita ambil data-datanya dan kita bisa olah secara baik, gitu ya, untuk kepentingan riset lanjutan, gitu ya. Terus ini aftershocknya, ini ya, misalnya dari ini kita bisa lihat aftershocknya juga, kita bisa tampilkan. Terus kita bisa download semua informasi data ini secara free, gitu ya, aksesnya bebas, tergantung dengan kepentingan, gitu ya. Ini aftershocknya, misalnya ini, ya saya sudah download, nanti tunjukkan lagi, gitu ya. Ini bisa di-download semua, Anda bisa download semuanya, setelah itu Anda bisa jalankan, gitu ya. Dan lainnya, gitu ya. Jadi bisa dapatkan informasi dari itu. Jadi misalnya ini tabel, Anda bisa kembali ke sini, Anda bisa ini, terus Anda bisa download semuanya, gitu ya. Informasi ini. Saya download Excel, oke. Nah, sudah terdownload. Kita buka tampilannya. Gitu ya. Misalnya kita buka tampilannya. Yes. Nah, ini. Jadi ini ya. Jadi dia sudah sekitar berapa ratus data gitu ya. Bukan ratus, ribuan data. 2.909 data, gitu, 2.909 data. Gitu ya. Atributnya udah ini tinggal diolah lanjut. Namun di sini kita masih belum ketahui jenis magnitudenya. Sehingga kita perlu misalnya mengkombinasikan data ini dari lewat sitemap 7, kita sudah bisa mendapatkan atribut datanya misalnya ini MB, MS, MW atau ML gitu ya. Jenis magnet. Sehingga misalnya kita mau ulah lanjut, kita sudah bisa mensortir atau memilah atau kita nanti mengkonversi gitu ya magnitude sehingga menjadi satu magnitude misalnya ke MW. Oke, itu downloadnya, terus tampilannya juga kita bisa buat dalam 3D. Sebelum itu kita lihat statistiknya, gitu ya. Statistiknya, jadi ini statistiknya
dominasi apa saja, misalnya magnitude itu didominasi oleh misalnya 45%, magnitude 3 sampai 4, 46%, 4 sampai 5, terus 5 sampai 6 sekitar 7,7% dan 0,5% itu di atas itu. Itu yang magnitude. Terus ini kedalamannya, gitu ya, Anda bisa lihat masing-masing. Ini bisa kita ekspor lagi, ya. Jadi sangat-sangat bermanfaat. Terus yang terakhir itu kita lihat tentang view 3D-nya, gitu ya. Ini kita besarkan, gitu ya. Ini kita belakang. Jadi bisa dilihat gitu ya dalam bentuk 3D. Jadi anak-anak gitu ya, misalnya anak SMA, SMP atau SD sangat tertarik dengan visual-visual seperti ini gitu ya. Daripada peta-peta yang memang terlihat menarik juga, tetapi visual seperti ini bisa menimbulkan gairah mereka untuk mempelajari gempa bumi. Begitu ya. Oke. Iya. Ini kita bisa atur sesuai dengan keinginan gitu ya. Oke, ini saya stop, reset dia, kembali lagi. Oke, ini rotasinya saya kembalikan. Oke, jadi untuk visualnya seperti itu. Nah, nanti setelah ini saya tutup. Nah, setelah ini bagaimana data-data yang tadi kita download seperti ini, misalnya di Excel ini, kita formulasikan atau kita sortir, sehingga kita bisa tampilkan dia dalam perangkat lain dan kita bisa analisis lanjutan. Gitu ya. Misalnya saya penggunaan Miron, ya di sini Miron seperti ini, gitu ya. Jadi data itu tadi saya sampaikan, misalnya ulangnya ini saya remove, kelasnya ini kita buka Miron, ini backgroundnya saya ambil bathymetry topografi ya dari Sunwell and Smith, gitu ya, sehingga kita bisa tampilkan dia di overlay dengan data gempanya yang tadi. Itu so inside, terus ini outside. Oke. Nah, ini sudah saya tampilkan juga atau saya masukkan juga patahannya. Ini patahan, misalnya ini patahan sorong gitu ya, ini core, ini ransiki, ini apen gitu ya. Nah, terus kita mau input, kita ambil, jadi ini seismisitas, langsung aja seismicity gitu ya. Nah, kita ambil format yang di bawah, bisa juga yang ini, tapi kita ambil sortir yang mudah. Untuk contoh kita ambil yang ini. Jadi lon, lat, dip, mak, tahun gitu ya. Terus ini bulan, ini hari. Nah, formatnya nanti kita buat seperti ini. Misalnya ini formatnya sudah saya buat. Nah, ini. Gitu ya, ini gitu ya. Bujur, lintang, kedalaman, magnitude. Ini di notepad. Terus ini tahun, ini bulan, ini hari. Gitu ya. Nah, ini dapat dari mana? Dari sini. Sini. Gitu ya, lengkap. Gitu ya. Kalau mau tambah waktu juga silahkan. Nanti Anda tinggal pilih format yang di atas. Itu. Terus setelah itu kita panggil. Jadi ini tadi sudah saya kita panggil dia. Nah, ini sudah saya clustering, artinya gempa semua sudah saya konversi. Misalnya saya clustering dia untuk memisahkan gempa utama dari gempa pendahuluan dan gempa susulan gitu ya. Terus ini saya jadi sudah terbaca gempanya dari 1964 sampai 2021, dari start bulannya, start harinya, ini juga kanan akhir terakhir. Terus magnitude-nya dari 3,6 sampai 7,6. Terus ini kita bisa use different size untuk menerangkan magnitude-nya. Terus ini use different column untuk menerangkan interval kedalamannya. Oke. Jadi maksimum dari 0 sampai 120 gitu ya, minimum, maksimum. Oke, kalau sudah kita oke. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, dari sini kita tinggal klik kanan di misalnya gempa maksimumnya sini atau salah satu gempanya. Nah, kita mau tampilkan apa? Misalnya macam-macam temperature-nya, itu akumulatif number versus magnitude-nya, gitu ya, frekuensi, gitu ya, prevalent magnitude. Terus misalnya kita mau lagi time series-nya, distribusi magnitude-nya dari tahun 60 sampai 2030 misalnya, atau
kita mau lagi misalnya time series-nya itu tipnya bisa ya. Atau yang pentingnya lagi kita misalnya estimasi MC dan B value-nya. Jadi macam-macam ya, Anda bisa gunakan macam-macam metode sesuai dengan yang memang Anda pelajari atau Anda anggap pas gitu ya. Biasanya ya kita menggunakan maksimum kurvatur atau base combination. Cuma maksimum kurvatur ini bisa kita pakai atau tidak, nanti tergantung kebutuhan. Ini coba saya klik saja pakai bootstrapping-nya untuk deviasi atau errornya. Nah, jadi ini apa? Gitu ya. Untuk ini ya, maksimum exit estimasinya untuk nilai A, B gitu dan MC-nya. Dan ini B value-nya 0,84 plus minusnya gitu ya, terus A value-nya 6,22, magnitude completeness-nya 4,3. Nah, ini bisa kita bandingkan dengan hasil yang diolah dengan setmap. Jadi sudah saya bandingkan atau sudah saya lihat hasilnya tidak beda-beda jauh di setmap sekitar ini juga, di Miron juga hampir sama dengan pola atau metode yang sama. Itu sehingga nanti dari sini kita bisa tampilkan lagi sesuai dengan kebutuhan apa yang ingin kita lakukan, gitu ya. Terus ini bisa kita lihat lagi misalnya untuk kita mau buat poligonnya. Misalnya saya tertarik untuk membuat areanya, misalnya saya gambar poligonnya. Kita buat saja ikut ya, ikut dengan gempa-gempanya. Misalnya itu ya. Ini acak saja. Misalnya ini satu poligon, misalnya sampai ke sinilah. Nah, ini poligonnya, terus kita bisa lihat luas areanya. Nah, saya klik kanan di sini. Nah, area. Di informasinya sekitar itu ya. Sekitar itu areanya mana tadi? Nah, ini. Areanya itu sekitar 13.000 ya, 946 km persegi. Nah, ini bisa dicobakan yang lainnya. Ya, jadi kalau kita mau, saya punya luas daerahnya sekian, yaitu bisa kita cover melalui atribut tersebut. Oke, itu aplikasi singkat. Nanti lebih kurangnya Anda bisa coba sendiri, tergantung apa yang menjadi kebutuhan. Tetapi pada dasarnya itu bisa kita jelaskan atau kita bisa tampilkan visualisasinya biar bisa lebih menarik menggunakan satu browser, misalnya Iris Earthquake Browser, atau kita kombinasikan misalnya menggunakan Miron. Kita bisa tampilkan juga via Google Earth misalnya, data ini di Google Earth misalnya, tampilkan di Google Earth, yang menarik ya seperti ini. Ya, jadi kita bisa lihat, oh daerah kita itu gimana kondisi gempanya, kegempaannya, ya, dengan data dari yang lalu sampai data terupdate, gitu ya. Oh gempanya di mana, terus patahannya di mana, itu bisa kita visualisasikan. Oke, saya pikir cukup sekian video ulasan tentang Iris Earthquake Browser dan lanjutannya tampilannya. Jikalau ini bermanfaat, saudara-saudara boleh like, subscribe, dan share. Jikalau ini tidak bermanfaat, Anda boleh abaikan saja. Gitu ya. Oke, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita jumpa lagi di video yang berikutnya, masih tentang gempa bumi, lanjutan dari pengolahan data-data gempa bumi seperti yang tadi. Salam sehat untuk kita semua, terima kasih.